Yang ini yang kaki sini kan negatif, berarti untuk probe merahnya kita letakkan di sini ya. Nah seperti ini, di sini boleh, kalau di sini juga boleh. Nah yang penting ini, yang ini jangan pindah, ini negatifnya ya, probe negatifnya, probe hitamnya di sini sudah. Nah kalau kita balik, kalau ini jalan berarti dioda yang rusak. Nah gini, kalau kita balik seperti ini, apometer bergerak, dioda bridge-nya ini rusak ya. Kalau begini berarti masih bagus. Terus yang kaki positif kita urut dari kaki legoset ke sini. Nah ini kita letakkan di sini. Sama kan seperti tadi. Jika kita balik, seharusnya jangan bergerak. Nah kalau bergerak berarti dioda bridge ini rusak ya, short seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali teman ya, di channel Tinular Channel ya. Seperti biasa teman ya, kerjaan kita itu ngoprek ya, ngoprek, selalu ngoprek, belajar dan selalu belajar seperti itu teman ya. Nah, eh, sebentar teman ya, ada mobil lewat. Di kesempatan kali ini kita akan belajar eh, cek tegangan ya, cek tegangan di blok regulator di bagian primernya teman ya, begitu. Nah begini teman ya, kita apabila memperbaiki sebuah televisi ya, sebuah televisi yang kondisinya itu mati total ya, mati total yaitu ciri-ciri mati total, lampu indikatornya itu tidak nyala sama sekali teman ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti itu. Walaupun sudah kita tekan-tekan remote, tekan-tekan tombol di panel, tetap saja tidak mau menyala. Nah jadi untuk langkah-langkahnya dan cara-caranya itu seperti apa, yuk kita pelajari bersama-sama ya. Namun untuk di video ini kita hanya membahas, mengupas yaitu bagian primernya saja teman ya. Itu pun ya hanya sebatas pengetahuan saya saja teman ya, sebatas apa yang sudah pernah saya alami seperti itu ya. Jadi untuk langkah-langkahnya, jika kita memperbaiki mesin TV yang kondisinya itu mati total seperti itu teman ya. Oke, kita hidupkan apometernya ya. Bentar. Nah, seperti ini, coba kita nyalakan. Nah untuk mengecek ya, mengecek di bagian blok primer itu teman ya, itu stik apometernya ya, probe apometernya itu tidak bisa yang negatif ini ya, yang negatif tidak bisa kita tancapkan di per tabung ya, di ground tidak bisa, kita harus pegang dua-duanya seperti ini ya, karena negatifnya ini tidak terhubung. Kalau terhubung nyetrum teman ya, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya ya, pertama kita lakukan cek tegangan dulu di bagian primer ya, tidak mengecek komponennya ya, itu yang langkah yang kedua nanti teman ya. Kita pastikan dulu tegangan yang di elko ini ya, yang di elko 400 volt ini ada sekitar 300 volt teman ya, 300 volt DC seperti itu. Coba kita tancapkan dulu itunya, listriknya, stekernya. Sudah. Mesin ini kan mesin sub teman ya, mesin sub yang kita perbaiki kemarin ya, ini kondisinya normal semua begitu. Nanti kalau kita cek ya memang ada, karena ini temanya itu bukan tema perbaikan ya, tema cara-cara dan langkah-langkahnya ya, untuk Anda yang masih belajar ya, yang masih ingin menekuni ya bidang seperti ini teman, bidang elektronik, bidang perbaikan ya. Oke, kita langsung, ini probe hitam kita tancapkan di kaki elko negatif, dan yang merah di kaki elko positif ya. Coba kita perhatikan apometernya, itu 307 ya, 307 volt ya teman ya. Nah kalau sudah seperti ini, tegangan sudah masuk ya, ini ada seperti itu ya. Probe hitam biarkan saja di sini, lalu probe merah kita alihkan ke kaki trafo yang ujung ya, yang terhubung ke ini, yang terhubung ke STR teman ya, IC STR. Nah seperti ini ya. Nah paham kan? Nah begini teman ya, jika kita menemukan memperbaiki TV mati total, dan sedangkan kita cek
tegangan di elko 400 volt itu ada ya normal. Nah, langkah-langkahnya selanjutnya ya kita jangan langsung mengganti STR-nya teman ya. Yang pasti kalau mati total itu indikator kan tidak menyala ya, dan nah jadi sekundernya itu ya tidak ada tegangan teman ya, artinya kondisi seperti ini blok regulator itu tidak bekerja seperti itu ya. Jadi ya saya sarankan jangan langsung mengganti STR-nya ya. Jadi saya sarankan untuk cek dulu ya. Nah, ini saya matikan dulu teman ya TV-nya. Ini kamera gimana ini senggol. Tegangan yang di kaki elko ini kita buang dulu teman ya, menggunakan ini steker solder ya. Kita tahan sebentar dulu ya, takutnya kita lupa kesentuh, kaget nanti. Kenapa kita buang dulu kenapa kita menggunakan steker solder? Karena arus listrik yang ada di dalam elko tersebut agar mengalir ke elemen solder ya, sehingga dia bisa habis seperti itu. Sudah. Nah, jadi seperti itu teman ya. Cara pengecekannya pertama kita cek dulu apakah tegangan sampai di sini apa tidak ya. Jadi positif DC 300 voltnya harus sampai di sini positifnya ya. Nah, setelah itu kita cek dulu di sekeliling ya. Di sini kan di bawah sana ada elko, kapasitor, ada dioda, resistor ya. Anda cek semua secara menyeluruh. Jika sudah dipastikan jika ada yang rusak ya silahkan diganti, harus diganti ya jika ada yang rusak. Nah, setelah penggantian selesai di bagian yang komponen kecil-kecil ini di sekeliling STR ini ya, jika ada yang rusak sudah diganti ya. Setelah diganti silakan Anda coba lagi ya, hidupkan lagi. Nah, ketika kita menghidupkan TV-nya ternyata tidak membuahkan hasil ya, lampu indikator masih saja tetap tidak menyala seperti itu ya, baru kita lakukan langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua itu apa? Yaitu kita lakukan penggantian IC STR-nya seperti itu ya. Nah, apabila kita setelah melakukan penggantian STR ini lalu kita hidupkan TV-nya, ternyata ini lampu indikatornya itu menyala, akan tetapi TV tidak mau hidup. Nah, itu artinya yang bermasalah itu di bagian sekundernya sini teman ya. Mungkin ada komponen yang short atau bagian apa yang perlu kita cermati ulang ya, seperti itu. Akan tetapi setelah penggantian STR itu ya, dan apabila di blok sekunder ini tidak ada masalah, maka TV langsung menyala teman. Biasanya seperti itu yang saya alami ya. Jadi itu langkah pertama itu tadi ya. Langkah pertama untuk pengecekan regulator bagian primernya ya, apabila kita memperbaiki TV yang mati total ya, indikator tidak nyala sama sekali. Nah, ini langkah kedua teman ya. Yang langkah kedua apabila kita melakukan ini, apabila kita mengecek di elko ini tidak ada tegangan sama sekali ya, yang pasti kalau di sini tidak ada ya tidak sampai di sini lah teman ya. Kalau kita pengecekan di sini tidak ada tegangan, nah ini langkah yang kedua, kita lakukan pengecekan komponen. Nah, oke teman, kita lanjut ya. Mohon maaf tadi ada tamu sebentar. Jadi ya seperti ini teman ya. Ya namanya tukang servis itu ya nggak siang nggak malam, kadang-kadang ya ada saja yang datang ya. Jadi ngobrol dulu sebentar ya. Jadi nah untuk selanjutnya ya, ini untuk langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua kita melakukan pengecekan komponen dari awal ya, dari ujung, mulai dari ujung kabel ya, seperti itu. Mohon maaf teman ya, namun sebelum itu Anda jangan lupa sambil nonton sambil subscribe ya, like, lalu jika ada yang ingin ditanyakan ya monggo silakan tanya ya, seputar ini saja yang ditanyakan ya. Ini seputar mesin sap, karena yang kita oprek sekarang ini kan mesin sap Piccolo slim ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pengecekan komponen itu saya lebih sukanya itu menggunakan ini teman, menggunakan ampermeter analog seperti itu. Jadi ini ada solderan dua ya, ini
kabel listrik itu kan ada dua ya, jadi ini satu ini seperti itu. Yang satu ini langsung ke saklar, yang satu melalui fuse dulu teman, melalui sikring. Jadi kita cek dulu sikringnya. Nah, bagus ya, cek dulu sikringnya. Nah, kalau udah sampai di sini ya mohon maaf teman ya, sering-sering kita menemui ya TV mati total, sikringnya putus. Nah, untuk langkah pertama jika sikringnya putus itu Anda ganti dulu ya sikringnya, malah buatkan sama lilitan kabel rambut berapa helai seperti itu, lalu Anda pasang lagi untuk menguji ya, atau bisa juga dijemperkan ke sini sementara ya untuk menguji. Setelah ini dijemper dengan lilitan kabel rambut ya, kabel itu yang halus itu, coba Anda hidupkan. Nah, jika ini tidak putus berarti blok bagian regulator ini tidak ada yang short ya, tidak ada yang konslet begitu. Tapi jika ini ketika dihidupkan langsung putus, bisa dipastikan dimulai dari sini ya, di blok sini sebelum dioda lalu ke sana itu di bagian mana pasti ada yang short ya teman, seperti itu ciri-cirinya. Jadi kita mulai dari sini, nyambung ya fuse-nya, ini saklar ya, tombol on off nyambung. Nah, jika tidak nyambung ya tentunya Anda perbaiki ininya ya, setelah Anda tekan-tekan tetap saja tidak menyambung ya, mulai pertama Anda perbaiki dulu ininya ya. Itu tadi ya, kita lakukan pengecekan ini jika di saat kita ngecek tegangan di sini kosong ya, tidak ada sama sekali, maka Anda lakukan pengecekan dari awal seperti ini. Bius ada ya seperti ini. Jika bius putus seperti yang saya jelaskan tadi ya, jika ini tidak tersambung setelah dimainkan, ditekan-tekan ya, Anda upayakan ini ya. Untuk mengujinya boleh juga Anda jemper sementara, tidak masalah menggunakan kabel. Lalu ke sini ya. Nah, ini gulungan juga, ini induktor ini ya, harus tersambung. Jika tidak tersambung ya maka arus listrik tidak sampai di sini teman. Sudah ke sini, lalu ke sini, sudah ya, ini sudah sampai dioda sini ya. Lalu yang satunya ke sini, nah lalu sampai dioda. Nah, mana untuk mengetahui dioda itu bagian negatif dan positif, kita lihat dari elko nya teman ya. Nah, ini elko yang positif, kita urut set. Nah, di sini berarti di sini kaki negatif, kaki positif, kaki dioda positif. Lalu yang ini ke sini, lalu ini di jumper biasanya ada ya semacam lilitan ya. Sampai di sini berarti lilitan ini aman. Nah, ini kan yang perlu dicek itu yang seperti ini ya teman. Yang kayak gini harus kita cek ya. Berarti ini aman ya sampai di sini. Ya aman lah kalau ini emang ini mesin bagus ya. Seperti itu. Nah, sekarang pengecekan diodanya. Yang ini yang kaki sini kan negatif, berarti untuk probe merahnya kita letakkan di sini. Ya. Nah, seperti ini. Di sini boleh. Kalau di sini juga boleh. Nah, yang penting ini yang ini jangan pindah ini negatifnya ya, probe negatifnya, probe hitamnya di sini. Sudah. Nah, kalau kita balik, kalau ini jalan berarti dioda yang rusak. Nah, gini. Kalau kita balik seperti ini, avometer bergerak, dioda bridge-nya ini rusak ya. Kalau begini berarti masih bagus. Terus yang kaki positif kita urut dari kaki elko set ke sini. Nah, ini kita letakkan di sini. Sama kan seperti tadi. Jika kita balik, seharusnya jangan bergerak. Nah, kalau bergerak berarti dioda bridge ini rusak ya, short seperti itu. Lalu elko ya, elko perlu jika punya ESR bisa menggunakan ESR, tapi ini tidak habis ya, tegangan masih ada. Kurang lama tadi waktu memasang memasang stiker itunya, stiker soldernya kurang lama tadi ya. Sudah ya, ini setelah ini beres semua, dipastikan semua bagus ya. Jika ada yang rusak Anda ganti, setelah itu Anda hidupkan. Nah, setelah dihidupkan positif di sini pasti ada tegangan 300 volt ya. Nah, setelah ada 300 volt, lalu untuk kedepannya selanjutnya ya langkah-langkahnya seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, untuk bagian ini seperti itu ya teman. Nah, mudah-mudahan paham ya Anda ya. Untuk ya jika masih sulit juga masih mohon maaf ya. Untuk yang sudah bisa ya pastinya Anda sudah paham lah. Saya buat video ini ya khusus untuk teman-teman kita ya yang masih belajar, yang hobi ngoprek-ngoprek seperti ini. Saya dulu pun seperti itu teman. Nah,
Untuk langkah selanjutnya teman ya, untuk pengecekan eh, bagian sekundernya ya, bagian power supply-nya sekundernya untuk eh, menyuplai di bagian apa playback dan macam-macam lah, banyak di situ, nanti kita cek semua ya, nanti saya jelaskan semua itu di video yang lain teman ya, di video yang lain, karena kalau saya jadikan satu ya takutnya kelamaan mendengar lupa lagi yang awal-awal seperti itu. Oke, saya akhiri teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.